down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan bagian A, yaitu konsep teori permintaan. Teori permintaan itu berbanding lurus antara permintaan dengan harga. Jadi, apabila permintaan naik, maka otomatis harga akan juga mengalami kenaikan. Maka sebaliknya juga, apabila permintaan menurun, maka otomatis harga akan turun juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wendy Pernata dengan NIM 3299213. Di sini saya akan mempresentasikan di bagian poin ketiga, teori permintaan. Menurut Muhammad, teori permintaan adalah perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik, maka harga relatif akan naik. Sebaliknya, bila permintaan turun, maka harga negatif akan turun. Menurut Sadono Sukirno, teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga-harga. Jadi teori yang menerangkan adanya hubungan antara permintaan terhadap harga ini merupakan pernyataan positif yang biasanya kita kenal dengan teori permintaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fajrati Israk dengan NIM 3219223 akan melanjutkan presentasi, yaitu pada bagian hukum permintaan. Pertama, pengertian hukum permintaan yaitu suatu hal menyatakan bahwa kenaikan harga akan menyebabkan penurunan jumlah barang yang diminta. Yang bagian B, bunyi dari hukum permintaan ini yaitu jika harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang akan diminta akan meningkat. Dari Cateris Paribus. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Wilda Irsyad NIM 3219235 akan menjelaskan poin kedua, yaitu hukum permintaan. Jenis-jenis permintaan: yang pertama yaitu permintaan absolut, yang kedua permintaan potensial, yang ketiga permintaan efektif, yang keempat permintaan individu, dan yang terakhir permintaan pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan: yang pertama yaitu barang atau jasa itu sendiri, yang kedua barang lain, yang ketiga pendapatan masyarakat, yang keempat distribusi pendapatan, yang kelima cita rasa masyarakat, dan yang terakhir ramalan terhadap waktu yang akan datang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mulyani Nur Ahmar NIM 3219226 akan melanjutkan poin yang C, yaitunya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dalam Islam. Yang pertama, harga produk. Konsumen mau dan mampu membeli produk tersebut dalam jumlah yang banyak jika tingkat harganya itu lebih rendah. Yang kedua, harga produk lain yang berhubungan. Perubahan harga produk lain yang memiliki hubungan saling mengganti mempengaruhi permintaan pasar produk dengan arah yang berlawanan. Yang ketiga, penghasilan konsumen. Kenaikan penghasilan konsumen mengakibatkan daya beli konsumen meningkat, dan selanjutnya akan meningkatkan permintaan pasar terhadap barang produk. Yang keempat, selera dan preferensi konsumen. Peningkatan selera dan preferensi konsumen terhadap suatu produk akan meningkatkan permintaan pasar terhadap produk tersebut. Yang kelima, harapan. Konsumen mempunyai harapan bahwa di masa yang akan datang akan terjadi kenaikan harga atau kenaikan pendapatan konsumen atau kelangkaan produk tersebut di pasar akan mendorong seorang konsumen untuk membeli produk itu dalam jumlah yang banyak. Yang keenam, jumlah konsumen. Permintaan pasar merupakan penjumlahan dari permintaan individual. Dengan demikian, semakin banyak konsumen, maka jumlah permintaan pasar terhadap barang tersebut akan semakin banyak pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lucia Rizka NIM 3219206 akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dalam pandangan Islam. Salah satunya menurut Ibnu Taimiyah, yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang yang mempengaruhi harga, yakni yang pertama, harga barang itu sendiri dan barang substitusi. Jika harga barang tinggi, permintaan barang akan turun. Sebaliknya, jika harga barang rendah, permintaan atas barang akan rendah. Yang kedua,
Keinginan penduduk terhadap jenis barang yang berbeda dan berubah-ubah. Biasanya bila stok barang menipis, permintaan penduduk terhadap barang itu meningkat. Yang ketiga, perubahan juga tergantung pada jumlah konsumen. Jika jumlah konsumen yang minat terhadap satu barang meningkat, harganya akan naik. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, permintaan juga mempengaruhi oleh menguat atau melemahnya tingkat kebutuhan suatu barang. Jika kebutuhan tinggi, maka harga akan tinggi dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, harga juga mempengaruhi oleh tujuan dari kontrak jual beli. Jika barang dibeli secara tunai, harga akan turun. Namun, bila dibeli secara kredit, harga akan naik. Hanya sekian dari saya. Sekian, terima kasih.